Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh e-satisfaction terhadap repurchase intention yang dimediasi oleh online customer review di marketplace Shopee pada Gen Z di Kota Bandung. Nah, kami berkelompok ada 3 orang. Yang pertama, Safa Salsabila dengan NIM 173, saya sendiri Pascal Aditya Wibowo dengan NIM 182, dan Widya Berlian Hanifa dengan NIM 189. Nah, kami akan membahas pada bab 1 yaitu ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Langsung saja kepada latar belakang, yaitu pola kegiatan bisnis dan industri perdagangan telah mengalami banyak pergantian. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan di bidang teknologi komunikasi, media, dan informatika. Salah satu kemajuan teknologi yang banyak digunakan oleh orang, organisasi, maupun industri di dunia merupakan internet. Dilansir dari laporan digital pada tahun 2022 yang dirilis oleh Hootsuite, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 204,7 juta orang. Angka tersebut membuktikan peningkatan sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja menunjukkan jika internet mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Internet telah membantu banyak kegiatan manusia jadi lebih efektif, seperti halnya dalam berbelanja online. Saat ini, belanja online kerap digunakan sebagai media transaksi, tidak hanya memberi banyak kemudahan, namun pula telah menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat di dunia. Menurut survei yang dilakukan oleh Kredivo serta Kata Data Insight Center atau KIC, dinyatakan bahwa generasi Z jadi penyumbang paling tinggi transaksi e-commerce di Indonesia. Lalu menurut Suharyati melaporkan jika generasi Z merupakan generasi yang lahir sesudah tahun 1995 sampai dengan tahun 2020. Nah, terdapat berbagai web e-commerce ataupun platform digital di Indonesia. Contohnya yaitu Tokopedia, Blibli.com, Lazada, Bukalapak, JD.ID, serta Shopee Indonesia. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Industri Studi Pasar Dunia atau Ipsos, Shopee menduduki peringkat ke-1 selaku e-commerce yang sangat banyak digunakan oleh warga pada tahun 2021. Lalu, jumlah pengunjung Shopee setiap harinya menggapai hingga 33,27 juta, di mana angka tersebut adalah angka yang sangat besar yang diraih oleh Shopee pada akhir tahun 2021. Shopee tercatat selaku platform belanja online nomor 1 di Indonesia, dengan jumlah total unduhan paling banyak, baik di Google Play Store atau Apple App Store. Tapi, pada pembahasan yang diberikan pengguna aplikasi Shopee, di Google Play Store masih banyak komentar yang membagikan komentar yang kurang memuaskan, seperti tidak adanya penghapusan akun toko yang sudah tidak aktif, respon customer service yang tidak bisa menuntaskan masalah, dan masih banyak penjual yang menawarkan barang palsu atau tidak sesuai dengan gambar pada sistem pencarian. Shopee tentu perlu mempertahankan pelanggan dengan melakukan upaya dan langkah-langkah dalam menjalankan kegiatan usaha agar para pelanggan memiliki niat beli ulang atau repurchase intention terhadap produk tersebut. Kemudian niat pembelian ulang adalah hasil dari sikap ataupun perilaku konsumen terhadap kinerja jasa yang mereka konsumsi. Niat beli ulang tersebut dipengaruhi secara positif oleh e-satisfaction pada pengguna aplikasi Shopee di Medan. Dengan demikian, semakin tinggi e-satisfaction, semakin besar pula repurchase intention. Tidak hanya itu, repurchase intention di Shopee pada pelanggan yang berdomisili di Kota Medan dipengaruhi secara positif oleh online customer review. Dengan maksudnya, semakin besar online customer review, semakin besar pula repurchase intention. Lalu, online customer review dipengaruhi secara positif oleh e-satisfaction pada pengguna Shopee di Kota Medan. Dengan demikian, semakin besar e-satisfaction,
semakin besar pula online customer review. Tidak hanya itu, online customer review memediasi e-satisfaction terhadap repurchase intention pada marketplace Shopee di Kota Medan. Bersumber pada variabel riset e-commerce, sangat relevan untuk penelitian ini sebab memiliki objek penelitian yang sama, yaitu e-commerce. Tapi yang jadi kebaruan pada riset ini ialah populasi yang diambil merupakan generasi Z serta Kota Bandung selaku lokus penelitiannya. Dengan demikian, penelitian ini berjudul Pengaruh e-satisfaction terhadap repurchase intention yang dimediasi oleh online customer review di marketplace Shopee yang pada generasi Z di Kota Bandung. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah terhadap pengaruh yang positif dan signifikan antara e-satisfaction terhadap repurchase intention di marketplace Shopee pada generasi Z Kota Bandung. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara online customer review terhadap repurchase intention di marketplace Shopee pada generasi Z Kota Bandung. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara e-satisfaction terhadap online customer review di marketplace Shopee pada generasi Z Kota Bandung. Lalu yang terakhir, apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara e-satisfaction terhadap repurchase intention melalui online customer review sebagai variable intervening di marketplace Shopee pada generasi Z Kota Bandung. Kemudian ada maksud dan tujuan dari penelitian. Maksud penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh e-satisfaction terhadap repurchase intention yang dimediasi oleh online customer review di marketplace Shopee pada generasi Z Kota Bandung. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan antara e-satisfaction terhadap repurchase intention di marketplace Shopee pada generasi Z Kota Bandung. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh yang positif dan signifikan antara online customer review terhadap repurchase intention di marketplace Shopee pada generasi Z Kota Bandung. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh yang positif dan signifikan antara e-satisfaction terhadap online customer review di marketplace Shopee pada generasi Z Kota Bandung. Lalu yang keempat, untuk menganalisis pengaruh yang positif dan signifikan antara e-satisfaction terhadap repurchase intention melalui online customer review sebagai variabel intervening di marketplace Shopee pada generasi Z Kota Bandung. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Terbagi menjadi dua, ada kegunaan akademis dan kegunaan praktis. Kegunaan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu manajemen pemasaran dan memberikan kontribusi bagi para peneliti selanjutnya, khususnya mengenai e-satisfaction, online customer review, dan repurchase intention yang dipedomani oleh Fauji dan Rini pada tahun 2022. Lalu kegunaan praktisnya, diketahui bahwa jumlah pengunjung aktif harian Shopee mencapai 33,27 juta, di mana angka tersebut merupakan angka yang sangat besar yang diraih oleh Shopee pada akhir tahun 2021. Tetapi masih banyak komentar yang memberikan penilaian kurang memuaskan, seperti tidak adanya penghapusan akun toko yang sudah tidak aktif, respon customer service yang tidak dapat menyelesaikan masalah, dan masih banyak penjual yang menawarkan barang palsu atau tidak sesuai dengan gambar pada sistem pencarian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi para pelaku usaha di Shopee sebagai media pemasaran yang menjual produk. Oleh karena itu, para praktisi dapat mempertimbangkan untuk memanfaatkan hasil penelitian ini sehingga pengetahuan tentang pengaruh e-satisfaction terhadap repurchase intention, selanjutnya pengetahuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam memutuskan apakah e-satisfaction perlu mendapatkan perhatian lebih dalam rangka meningkatkan kinerja repurchase intention melalui online customer review di masa yang akan datang. Kemudian ada kerangka pemikiran. Di sini ada X atau e-satisfaction berpengaruh kepada Y atau online customer review. Juga e-satisfaction berpengaruh kepada repurchase intention. Lalu online customer review berpengaruh kepada repurchase intention. Dan e-satisfaction berpengaruh terhadap repurchase intention melalui online customer review.
Selanjutnya, saya Widya Berliana dengan NIM belakang 5111191189 akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama, e-satisfaction menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang ditimbulkan karena membandingkan kinerja produk dengan keinginan yang diharapkan. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas. Dan jika kinerja melebihi ekspektasi, maka pelanggan akan sangat puas atau senang. Online Customer Review. Online Customer Review adalah sebuah bentuk electronic word of mouth yang mengacu pada konten buatan pengguna diposting pada situs online maupun situs web pihak ketiga menurut Mudabi dan Scaf tahun 2010. Repurchase intention atau minat pembelian adalah perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek. Minat pembelian ulang menunjukkan keinginan seorang konsumen untuk melakukan pembelian ulang untuk waktu yang akan datang. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu pelanggan yang telah membeli produk pada marketplace Shopee. Sementara e-satisfaction, online customer review, dan repurchase intention merupakan atribut dari objek yang juga merupakan variabel dalam penelitian ini. Selain berstatus sebagai objek, pelanggan tersebut juga ditetapkan sebagai penilai dalam penelitian ini karena dianggap mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam menilai atribut yang melekat pada objek yang dinilai, yaitu marketplace Shopee. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini didesain untuk tujuan menguji hipotesis. Lalu, sampel dan populasi pelanggan, khususnya generasi Z dengan rentan usia 10-25 tahun, yang sebelumnya sudah melakukan pembelian pada marketplace Shopee dan Kota Bandung dipilih sebagai lokus penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebagai 150 orang. Untuk jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif, sementara data penelitian ini berasal dari responden. Selanjutnya, untuk uji validitas dan juga reliabilitas, didapatkan bahwa R-hitung atau percent correlation dari seluruh pernyataan didapatkan bahwa R-hitungnya itu lebih besar daripada R-tabel, di mana R-tabelnya itu adalah 0,361. Maka atas dasar pengambilan keputusan bahwa seluruh pernyataan ini bisa dikatakan valid, dan juga dengan hasil Cronbach alfanya keseluruhan variabel yaitu X, Y, dan Z itu berada di atas 0,6, di mana jika nilai Cronbach alfa berada di atas 0,6 maka bisa dikatakan dengan reliable. Selanjutnya, untuk uji normalitas, di mana pada tabel test of normality dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi sebesar 0,067 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data ini berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji multikolinearitas, didapatkan bahwa nilai toleransinya itu 1 dan juga 0,974, di mana berarti itu lebih besar daripada 0,1. Dan juga nilai variance invitation-nya itu 1, yaitu kurang dari 10. Dan juga 1,027 kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Untuk uji heteroskedastisitas, di sini didapatkan bahwa nilai probabilitasnya itu 0,658 dan juga 0,528 juga 0,573 yang berarti di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, dengan mengacu pada hasil analisis regresi sederhana, diketahui bahwa nilai T-hitung pada e-satisfaction sebesar 4,327, sedangkan nilai koefisien beta sebesar 0,616. Artinya, variabel e-satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap online consumer review. Ini dilihat dari T-hitung lebih besar dari T-tabel dengan nilai T-tabel sebesar 1,65798. serta nilai koefisien beta yang memiliki arah positif. Dengan demikian, manajemen e-commerce Shopee dapat memprioritaskan untuk meningkatkan seluruh indikator yang membentuk e-satisfaction karena diharapkan dapat menimbulkan dampak positif pada online consumer review. Setiap peningkatan satu satuan e-satisfaction dapat mendorong adanya peningkatan 0,616 satuan online consumer review. Baik, sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Safa Salsabila dengan NIM belakang 173. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari tabel analisis regresi berganda, variable satisfaction, dan online consumer review terhadap repurchase intention.
bisa rekan-rekan lihat sekalian bahwa dengan mengacu pada hasil analisis regresi sederhana 1 ini diketahui bahwa nilai tah hitungnya pada variabel satisfaction sebesar 6,674. Nah, sedangkan nilai koefisien betanya sebesar 0,557. Artinya bahwa variabel satisfaction ini berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap repurchase intention. Nah, hal ini juga dapat dilihat dari tah hitungnya. Nah, tah hitungnya ini lebih besar dari T-tabel dengan nilai T-tabelnya sebesar 1,65798 serta nilai koefisien betanya memiliki arah positif. Nah, dengan demikian maka e-commerce Shopee ini dapat memprioritaskan untuk meningkatkan seluruh indikator yang membentuk variabel satisfaction tadi karena diharapkan dapat menimbulkan dampak positif pada repurchase intention. Nah, berbeda halnya dengan nilai tah hitung online consumer review sebesar 0,946, sedangkan nilai koefisien betanya sebesar 0,047. Artinya bahwa variabel online consumer review ini tuh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap repurchase intention. Masuk ke dalam slide selanjutnya, di sini bisa rekan-rekan lihat juga bahwa tabel di atas ini menggambarkan hasil uji peran online consumer review dalam memediasi pengaruh e-satisfaction terhadap repurchase intention, yang dimana bahwa hasil uji sobelnya ini didapatkan terdapat nilai tah hitung online consumer review tidak memediasi pengaruh satisfaction terhadap repurchase intention dengan nilai sebesar 1,299899919 yang lebih kecil dari T-tabel sebesar 1,65798. Hasil uji sobelnya ini didapatkan terdapat nilai tah hitung online consumer review tidak memediasi pengaruh satisfaction terhadap repurchase intention dengan nilai sebesar 1,299899919 yang lebih kecil dari T-tabel sebesar 1,65798. Lalu masuk ke dalam hasil uji hipotesis, di mana bahwa bisa rekan-rekan lihat juga terdapat pada tabel ini menunjukkan bahwa hasil uji hipotesisnya yang diketahui bahwa tidak semua hipotesis ini berhasil menolak H0 seperti H1 dan H2 yang berhasil menolak H0, sedangkan untuk H3 dan H4 gagal menolak H0. Selanjutnya di sini masuk ke dalam simpulan dan saran, yang dimana sarannya kami menemukan 4 kesimpulan. Yang pertama ada e-satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap online consumer review. Lalu yang kedua di sini ada e-satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Yang ketiga di sini ada online consumer review tidak berpengaruh terhadap repurchase intention. Yang keempat, online consumer review tidak berperan memediasi pengaruh e-satisfaction terhadap repurchase intention. Masuk ke dalam saran di sini, di mana kita akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini. Nah, untuk kelebihannya di sini meskipun penelitian ini tuh dilandasi oleh model konseptual tadi yang sudah digagas oleh Fauzi dan Rini, namun berbeda dalam hal objek penelitiannya sebagai konsekuensi dari perbedaan objek yang dinilai. Selanjutnya, data yang terteranya juga dalam penelitian ini ditulis dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna sehingga mudah untuk dianalisis oleh pembaca. Lalu selanjutnya, penelitian ini juga memiliki keterbatasannya, diantaranya dari aspek lokus penelitian, jumlah sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan. Keterbatasan pertama mengenai aspek lokus penelitian, yang mana penelitian ini hanya berfokus pada suatu wilayah, yaitu Kota Bandung. Maka bagi peneliti selanjutnya dengan cakupan wilayahnya jadi tidak hanya di Bandung saja gitu, jadi lebih menggeneralisasi lagi. Nah, untuk keterbatasan yang kedua di sini ada terkait jumlah sampel yang hanya melibatkan tidak hanya 150 responden saja gitu dari seluruh anggota populasinya, yang mana sampel tersebut belum tentu mewakili populasi tersebut. Oleh karena itu, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian ini tuh dengan jumlah sampel yang lebih banyak gitu dari yang sudah kita teliti.
agar memperoleh hasil yang lebih akurat atau lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.